Halo sahabat Kibas Elok, kembali bersama saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Dia adalah ibu juga seorang tentara, juga seorang mua. Inilah dia, Mbak Dwi Suci. Apa kabar Mbak Dwi? Ya baik. Senang banget. Wow, takut ya Bu. Kayak didatangin tentara tadi di rumah udah heboh. Aduh, kayaknya gimana? Ada apa nih? Iya. Tapi ternyata pas udah ketemu orangnya murah senyum, baik, jauh dari image yang gimana ya. Ya, benar. Betul. Mbak, buat tanya dong. Saya panggil Mbak aja ya. Iya, boleh. Boleh nggak saya dari kesatuan mana Mbak? Saya dari kesatuan kerja saya di Serenum, di Mabes TNI Cilangkap. Oke. Dan pangkat yang disandang saat ini apa Mbak? Saat ini sebagai bintara tertinggi, pangkat saya pembantu letnan 1. Wow, oke. Amazing. Nah, ini Mbak, ini agak sensitif nih pertanyaannya. Dapat izin nggak sih Mbak dari ketua, dari pimpinan memiliki 2 profesi ini? Mbak kan juga sebagai perias nih. Ada izin apa? Harus izin dulu atau bagaimana? Gitu prosedurnya lah. Sebenarnya enggak sih ya. Yang penting enggak mengganggu tugas utama kita sebagai tentara. Jadi pekerjaan di luar itu bisa dilakukan di luar jam kerja ataupun di luar hari-hari tertentu saja gitu. Yang penting pokoknya intinya nggak mengganggu. Toh sebenarnya kalau perias ini atau make up ini sebenarnya juga awalnya nanti mungkin saya bisa cerita ya kenapa bisa ke dunia make up gitu, karena memang dari kantor pun, dari kedinasan pun sebenarnya ada dukungan itu. Oh, gitu. Oke. Ya, baiklah, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Ya, Jangan okay. buka dulu. Nah, ini dia pertanyaan. Bagaimana perjalanannya Mbak dari menjadi tentara ke dunia merias? Dimulai dari mana? Nah, boleh cerita dari kronologinya sedikit. Jadi awalnya itu di kesatuan itu ada program sebenarnya dari kesatuan yang mana mempersiapkan para prajuritnya ini memasuki masa pensiun atau awalnya seperti itu, tujuannya seperti itu. Jadi mereka ini prajurit ini yang mau pensiun itu dipersiapkan nantinya harapannya ada aktivitas lain gitu ya. Jadi memang ada program-program tersebut, salah satunya adalah makeup artist. Ada juga masak. Terus ada juga peternakan, ada juga yang ini AC untuk perbaikan ataupun pokoknya teknisi kayak gitu. Bengkel juga ada. Jadi memang dari kantor itu memang mempersiapkan para prajuritnya yang mau menjelang masa pensiun untuk bisa istilahnya punya karya lah. Biasanya kan kalau orang udah pensiun itu kan betul. mau ngapain gitu. Jadi ya ada, mereka boleh masuk ke situ. Ya memang sih nggak harus orang yang udah mau pensiun sih, yang masih aktif pun, yang masih istilahnya mempersiapkan diri, intinya mempersiapkan diri boleh kok. Emang pensiun di tentara berapa Mbak? Usianya kalau untuk pangkat seperti saya usia 53. 53 pensiun? Iya, tapi kalau yang perwira 58. Oke. Nah, berapa tahun biasanya sebelum pensiun disarankan atau diberi bekal ilmu-ilmu ini? Nggak ada batasan. Jadi itu tiap tahun, program tiap tahun yang diselenggarakan, terus kita di-announce ke kami semua para prajurit siapa yang mau ikut, baik laki maupun perempuan. Nanti sesuai ilmunya. Betul. Ya, bidang apa yang diminati ya monggo silahkan. Nah, saya berawal dari situ. Saya mengenal yang namanya makeup itu ya dari pembekalan, namanya pembekalan keterampilan. Ada pengajar khusus dari dari luar? Dari luar, dari LPK. Waktu itu saya sempat 2 kali ikut. Yang pertama makeup dasar, kemudian setahun kemudian saya ikut lagi, mulai masuk ke mulai yang pengantin ya. Karena di situ kita belajar 1 minggu. Di situ kita belajar dasar, mulai dari makeup dasar sampai salon. Sebenarnya salon juga ada, tapi pada saat waktu saya itu salon ditiadakan, jadi khusus untuk makeup aja. Banyak Mbak yang minat? Banyak ya? Banyak. Dibagi-bagi ya kelompoknya berarti ya? Ada kurang lebih 30 orang. Jadi untuk seluruh Indonesia ada program seperti ini? Ada. Atau hanya di Jakarta? Enggak ya? Enggak, di Surabaya juga ada. Ada ya? Berarti seluruh Indonesia ya? Harusnya ada.
Wow, hebat. Jadi dan itu free lagi ya, Free dari difasilitasi kantor. Iya, dari kantor. betul. Wow, hebat. Ya, maju terus. Apa yang membuat Anda tertarik untuk memasuki dunia makeup ini setelah mengalami pengalaman sebagai tentara apa tadi? Yang benar-benar minat, triggernya itu apa? Ya, pertama saya berpikir karena ada program itu, yang pertama saya nggak bisa masak, ya nggak suka, bukan nggak bisa, saya nggak suka gitu ya. Sama kayak saya juga langsung masak. Nggak suka masak, benar. Terus menjahit, saya juga orangnya kurang gitu ya. Kalau jual baju oke gitu, tapi kalau untuk menjahit enggak gitu. Saya pikir kayaknya saya lebih senang ke make up deh gitu. Karena saya senang melihat orang cantik, tapi saya sendiri nggak pengen make up sih, kayak orang senang masak tapi jarang mau makan gitu ya, atau makanya saya senang lihat orang cantik tapi saya sendiri nggak ini dandan gitu, enggak gitu, cuma tapi senang lihat orang cantik gitu. Nggak apa-apa, kan banyak perias yang kalau yang cowok gimana, kan nggak mesti harus dia dandan. bener Ya, ini kan dandan itu tetap cowok, kadang-kadang bebewok bakumi, no problem sih. Udah gitu saya senang gambar sih sebenarnya. Pada dulu saya inget banget kenapa saya seneng, ya akhirnya jadi sekarang kenapa aku seneng makeup, karena dulu waktu masih kecil tuh suka, kalau dulu mungkin tahu Sailor Moon, tahu? Itu kan matanya cantik ya gitu ya. Itu yang selalu saya lukis, saya gambar. Isi warna ya. Betul, kayak gitu-gitu. Di samping itu juga kepengennya ya mengisi waktu, pengennya itu punya ilmu gitu, ilmu lain gitu. Saya senang belajar. Jadi itu untuk bekal ya untuk kedepannya ya. Jadi udah tahu nanti langkah apa yang akan diambil ya. Bagaimana Mbak menemukan waktu dan kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam keterampilan riasan ini selama dinas di militer tadi ya, udah sempat disinggung ya. Dikasih waktunya ya. Waktunya. Bagaimana saya membagi waktu? Iya. Gitu jujur gitu ya. Jujur ketika sudah selesai di Backtram, itu kan jiwa pembelajar saya tuh kan ini banget ya. Saya nggak puas gitu kalau cuman seminggu cuman gitu-gitu aja. Saya merasa kurang deh gitu. Kayaknya hasil makeup itu kayaknya belum, menurut saya kurang. Akhirnya saya memutuskan untuk kursus di senior makeup artist senior. Mas Irwan Riyadi juga pernah saya, kemudian Arman, kemudian saya juga karena saya sudah mulai mengenal gitu ya, saya nggak cuma belajar makeup bold, tapi saya juga makeup Chinese, saya belajar ke Oriental look atau yang mata sipit ya. Yes, gitu kan, karena waktu itu kan trending banget ya, mata Barbie dan lain-lain gitu. Terus saya belajar ke beberapa Li Jing, Ko Chandra, Zhang, kemudian Email, Valencia gitu. Jadi kemana aja, pokoknya saya harus belajar berbagai macam signature makeup. Terus kalau masalah waktu, mereka ini para mua senior ini kan nggak mungkin ya ngajar itu dia hari Minggu, Sabtu Minggu kan nggak mungkin, karena kan mereka pasti ngejob. Iya, ngejob betul. Dan saya lihat di setiap event make up itu selalu di hari weekday, di mana saya masih harus kerja. Mau nggak mau kan saya harus izin gitu ya. Mau nggak mau saya harus mengambil cuti kadang-kadang, izin sama atasan gitu. Tapi sekalinya waktu saya nggak mungkin terus-terusan izin ya. Tapi kan saya pengen terus belajar gitu. Lagi semangat-semangatnya belajar, masa iya sih gitu. Saya pernah mengutarakan hal tersebut sama pimpinan. Sekali waktu saya pernah didukung untuk, ya sudah pokoknya izin waktu itu 2 hari ikut camp, kayak semacam camp gitulah. Jadi 2 hari ya saya izin 2 hari kayak gitu. Pas pimpinannya juga mendukung, baik ya. Jadi, betul. Jadi ya kadang-kadang ada mau gimana ya rasa belajarnya itu. Pas betul liburan hari apa? Liburnya Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu. Jadi kebetulan dong Sabtu Minggu, biasanya kan job makeup tuh kan Sabtu Minggu yang banyak. Iya. Jadi ini secara tidak langsung memang udah jalannya dan memang
apa sih rezekinya juga ya, jadi nggak mengganggu pekerjaan Mbak sebagai tentara, profesinya. Enggak. Ini hanya kerja daripada Sabtu Minggu duduk-duduk aja. Mungkin anak udah gede kali ya Mbak ya, dan nggak usah diopeni seperti kayak bayi. Jadi ya udah bisa ada sambilan, kenapa tidak, betul ya, atau itu positif ya. Pasnya job sih emang Sabtu Minggu ya. Nah, ini pertanyaan lucu nih. Ada nggak sih keterampilan atau nilai dari pengalaman militer yang Mbak terapkan dalam karir merias nih? Kan kalau di militer mungkin identiknya keras, disiplin. Pengaruh nggak sih keriasannya jadi keras juga? Enggak dong ya? Enggak. Enggak. Pastinya ya. Jadi apa ya, kembali ke selera ya, signature ya. Betul. Jadi kayak, tapi ada satu momen di mana Mua senior ini pernah bilang sama saya, kenapa foto di Instagrammu itu harus baju tentara, katanya gitu. Orang nggak akan percaya bahwa kamu itu makeup artis, katanya gitu. Harusnya lu ganti aja gitu. Ya, jadi orang tuh biar lebih percaya bahwa kamu tuh memang benar-benar seorang makeup artis gitu. Secara profesi kamu tuh udah makeup artis aja. Kalau kamu pasang fotomu itu tentara, ntar orang nggak percaya, ntar orang bisa saja takut gitu. Tapi emang iya sih sebenarnya ngaruh juga gitu. Jadi masa sih tentara? Jadi kayak emang nggak percaya kalau saya bisa make up gitu loh, beneran gitu, takut jadinya seperti itu. Tapi seiring waktu gitu, ketika mereka tahu hasil, terus tahu bahwa apa namanya ya, bisa dipercaya gitu ya, oke gitu. Tapi awalnya ada ya sempat itu ya. Takut gitu, diapain ya? Nggak bawa senjata loh. Pasti, saya juga ada, mungkin ada pertanyaan nanti yang ke situ mungkin dijawab ya. Nah, ini dia nih. Pertanyaan nomor 5 udah dijawab nih. Bagaimana pengalaman sebagai tentara memengaruhi gaya atau pendekatan Anda dalam menciptakan tampilan makeup untuk klien? Pernah sih kalau untuk secara ke klien mereka mau seperti apa sih nggak ngaruh. Cuman ketika waktu itu bertepatan dengan saya memang harus dinas, terus kemudian mereka minta make up, biasanya sih ibu-ibu komandan pada saat, atau ibu-ibu siswa-siswa sesko yang sedang ada acara, itu kan hari-hari kerja ya, jadi mau nggak mau saya harus pakai baju tentara. Dan itu ya gimana ya, ada perasaan aduh gimana nanti pakai baju gini, apakah berkenan ibunya atau gimana, ada perasaan seperti itu gitu. Tapi so far nggak ada masalah ya? So far nggak ada masalah sih ya. Yang penting kan saya berusaha, ini kan juga mendukung kegiatan kedinasan gitu. Selama gitu segala sesuatunya fine aja ya. Aduh. Ada nggak momen atau pengalaman khusus dalam dinas militer nih yang menginspirasi atau membantu Mbak dalam karir rias merias ini? Pastinya ada dong, karena kan saya merasa jadi lebih kenal, karena itu tadi saya bilang kalau misalkan pas ada acara-acara yang mendukung ibu-ibu komandan atau ibu-ibu pejabat lain untuk pas make up gitu ya. Ya, saya mau nggak mau harus ikut doang, harus ikut andil gitu. Karena kan mau nggak mau awal saya kenal make up itu kan dari itu tadi ya, pembekalan keterampilan yang diadakan oleh kedinasan. Jadi saya harus totalitas dong di kedinasan, walaupun itu sekedar hanya untuk merias mereka make up gitu, bukan untuk di medan perang. Saya anggap bahwa itu pun adalah medan perang saya. Ya, dan kalau mereka puas, kalau itu kan bekal juga untuk nanti. Mereka jadi tahu, jadi ingat, menanamkan image mereka bahwa wow, saya cocok juga di make-upin dengan Mbak Suci, ya kan? Akhirnya jadi kenal ibu-ibu. Besok-besok kan dari secara nggak langsung promosi juga. Ya benar itu maksudnya. Mbak, bagaimana Mbak mengatasi tantangan yang mungkin muncul saat beralih dari lingkungan militer ke industri rias merias ini? Sebenarnya berat juga sih, karena ini jujur aja fokus saya itu terbagi kan antara kedinasan dengan make up gitu. Kalau misalkan mau total tuh mesti kan harus pilih dong salah satu gitu. Betul. Karena nggak mungkin ya
pastinya akan jalan di tempat sih sebenarnya. Jalan-jalan, cuman nggak secepat teman-teman yang memang fokus di dunia make up itu sendiri. Dia lebih ini ya. Lebih fokus. Karena kan saya mau nggak mau tetap harus menomorsatukan tugas dulu tugas ya. saya, gitu. Tantangannya itu. Iya sih. Tapi selama bisa tadi Mbak bilang Mbak bisa mengatur waktu, Mbak bisa mengatur segala sesuatunya sih fine-fine aja. Apalagi tugas kan dinasnya biasanya hari kerja ya, Sabtu Minggu, daripada nggak ada kegiatan, ngegibah aja dengan tetangga, ngegosip biasa kan ibu-ibu. Oh iya. Kan lumayan ya ngasih gitu. Kan ini kan cuman mengurangi dosa kan, daripada ngegibah mendingan pecuan. Yes, kan benar, no problem, positif. Betul. Mbak, ya, ada persamaan antara kedisiplinan militer dan keprofesionalan dalam pekerjaan sebagai merias ini ada? Ada dong. Apa tuh? Waktu. Waktu ya? Tepat waktu. Iya sih. Sebetulnya semua juga sama ya, harus Betul. profesional, tepat waktu, disiplin ya. Benar. Merias kan dia benar juga harus disiplin loh, Mbak. Betul. Kalau orang janji mau di make up jam 5 pagi ya harus jam 5 on time kan, on time, tepat disiplin ya. Betul. Saya berusaha seperti itu karena di kedinasan kan juga diajarkan seperti itu Iya ya. betul, attitude juga Betul. ya, bagaimana menghadapi orang ya, customer. Yes. Sebenarnya secara tidak langsung sama sih ya, beda ininya aja, kemana konteksnya kita berada ya. Betul. Ya sih. Mbak, bagaimana membangun jaringan dan reputasi di industri merias ini setelah berkarir sebagai tentara? Sebenarnya kalau dibilang susah, enggak juga gitu ya. Karena akhirnya jadi pada tahu di lingkungan militer sendiri tuh, jadi pada tahu gitu. Oh, Mbak Suci, Mbak Dwi ini ternyata bisa make up gitu. Akhirnya jadi semacam promosi tak berbayar gitu di lingkungan teman-teman, di lingkungan senior, di lingkungan ibu-ibu gitu. Iya, karena kan itu banyak ratusan juga, jadi ribuan loh. Ribuan. Dari ribuan itu ibu-ibu kan biasa kan demen kan kalau di make up cocok, itu nyebar lagi tuh. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di tentara sendiri ya alhamdulillah sih udah oke gitu. Ya saya merasa cukup aja, nggak ada masalah. Dari masalah apa? Dari masalah pendapatan nih. Ini bicara apa nih? Ya maksudnya kalau masalah jaringan atau jaringan kan nggak ada masalah. Pendapatan ya itu aja ya. Tapi pendapatan pasti mau tanya dong. Ngasih pertanyaan saya belum baca nih pertanyaan. Oke. Lebih gede mana pendapatannya? Ya kalau dijawab nggak apa-apa. Spill dikit. Iya pasti kan. Ya tentara kan itu beda ya. Itu kan tugas ya. Itu panggilan tugas negara. Kalau ini kan boleh aja lah selama cuan-cuannya juga masih halal, masih tidak mengganggu jam tugas kan. Kecuali jangan lebih banyak jadi merias nih. Makanya Desa langsung menekuti belajar, langsung diakui. Bener-bener dia tuh nggak mau setengah-setengah. Yes. Kalau udah kecemplung sekalian aja. Betul. Toh ini profesi yang memang investasi yang memang berarti udah pikiran panjang. Misalnya kan orang Cina juga ya, Mbak. Iya dong. Karena saya berpikirnya itu ilmu tuh nggak bakalan. Betul. Nggak bakalan hilang ya selama masih di sini. Investasi di ilmu tuh nggak ada matinya kok, nggak rugi. Mau berapapun umur kita, mau apapun, invest aja. Belajar apapun yang kita suka selama kita mampu, kita masih ada kesempatan, Tuhan masih kita kesehatan, belajar. Ini fun fact ya Ci, ini fun fact ini. Saya jujur nih, bisa tanya sama admin tuh. Ketika saya belajar di satu mua senior tuh kan nggak murah ya Ci. Iya, tahu. Oh my god. Tadi dengar mua yang belajar, buset Armano, licin. Ini kan bukan yang mua yang maksudnya yang bukan ada ini ya, ini yang hit semua loh. Kan nggak mungkin karena Mbak tentara langsung harganya takut kan dapat ancaman. Tetap aja ya, tetap sama. Harga mah sama. Ini nggak murah ya, dan itu pun kan kalau dipikir-pikir nggak mungkin dong gitu ya, dengan saya jujur aja saya sampai istilahnya pinjem ke bank gitu. Saya pikir nggak apa-apa lah, ini investasi kok gitu. Jadi betul. harus berkorban sampai segitunya. Gitu. Balik ada bukti nyata kan, alhamdulillah kan. Iya, nggak ada perjuangan yang sia-sia ya kan. Kalau memang diniati pasti. Mbak, apa nih yang Mbak nikmati dari masing-masing profesi ini?
Ada dua profesi yang paling dinikmati lah, yang paling memberi kesan yang wah. Kalau di make up jelas kepuasan apa ya, kepuasan batin ya, mengekspresikan, melihat mereka bahagia dengan make up kita kayak gitu tuh, itu nggak bisa sih diukur dengan apapun gitu, rasanya tuh beda. Iya, walaupun tidak dipungkiri dapat cuan juga. Ya kan? Iya sih. Tapi walaupun misalkan dapat cuan, tapi kalau mereka bete gimana sih? Oh iya sih. Ya? Jadi kayak saya nggak bisa terbayarkan dengan itu. Gitu. Kayaknya kita, iya sih. Saya akuin juga itu. Saya sebagai pria walaupun udah puluhan tahun, kayaknya kalau dia nggak happy, kayaknya dapat uangnya juga kita kayaknya gimana gitu ya. Kan nggak semua pada saat kita make up itu berjalan mulus. Iya, betul, pasti ada aja. Iya, yang tidak sesuai ekspektasi mereka mungkin ya. Padahal kita sendiri tidak sengaja ya. Kita udah memberikan yang terbaik, tapi kan mereka mungkin ekspektasinya mungkin terlalu berlebih atau bagaimana ya. Yes. Nah, bagaimana Mbak memilih gaya makeup untuk klien nih? Apakah ada elemen kreatif yang Anda bawa dari pengalaman di militer, ada nggak? Warnanya mungkin karena tentara warna hijau langsung warna hijau. Enggak. Iya, bercanda. Jadi menyesuaikan sih. Mereka pengennya seperti apa? Makeup bold. Oke, kan belajar sudah sama mua yang memang di bold ya. Mereka mintanya soft ya, kan sudah belajar di tempat yang mua yang soft gitu. Enggak sih, kalau saya menyesuaikan keinginan klien. Dan kalau saya lihat lagi, memang Mbak ini belajar di tempat yang spesialis bold, bukan spesialis sih. Memang dia lebih alirannya saya lihat, dan dia terkenalnya memang di sini nih, makeup bold, ini makeup soft. Mas Bo udah semua nih, udah ibaratnya kalau bikin kue ya, semuanya udah bisa nih, mau bikin kue apapun udah tinggal sebut bisa gitu ya. Oke, hebat. Jadi nggak nanggung, bener loh, itu pemikiran yang out of the box loh. Jadi nggak semua orang punya pemikiran seperti itu, Mbak. Biasanya orang udah belajar di satu tempat aja udah cukup gitu loh, dia merasa udah oke. Ada orang juga belajar cuman hanya udah belajar dari YouTube aja udah pede, udah kan ada yang seperti beda ya, beda Mbak. Kalau memang Mbak seperti dari sekolah beda, dari kemarin pun beda. Betul. Of course di YouTube saya nggak menjelekkan itu, tapi kan paling tidak ya, nama ilmu di YouTube mungkin dia mengajarnya benar atau seperti, tapi kan namanya mata dilihat di kamera, di TV dengan kita lihat langsung kan kita lebih dimensinya, makeup kan lebih dimensinya lebih 3 dimensi kan. Kalau di TV kan cuma flat begitu kan, kadang-kadang ada beberapa titik mungkin yang kita nggak dapat ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau kita lihat langsung dia lebih dapat. Benar. Saya juga nggak suka online. Saya lebih senang langsung datang. Iya, kalau makeup ke Bandung, ke Surabaya saya jabanin. Wow, itu juga serius ke Bandung, ke Teh Kirana. Aduh, tolong deh. Hebat. Itu yang saya bilang, nggak semua orang punya pemikiran seperti itu. Ada orang yang cepat puas, ada orang yang sudah merasa udah cukup, nggak usah belajar lagi. Ada orang yang memang haus ilmu. Kalau saya lihat Mbak salah satu dari itu ya. Iya, saya harus tetap benar. Haus ilmu sih iya sih. Cuman ya itu tadi ya, kendala saya ya di waktu. Iya. Jadi makanya saya nggak harusnya kan seseorang itu walaupun bisa semua signature ya, tapi harus ada satu yang benar-benar yang dia kuasai kan. Harusnya seperti itu ya. Harus dong. Harusnya seperti itu. Tapi kalau saya tuh masih belum bisa full di sini, belum bisa. Karena itu tadi sih waktu ya. Karena saya Senin sampai Jumat itu ya jadi jam 7 sampai jam 5 emang buat kedinasan. Jam 5 ke atas ya keluarga. Sabtu Minggu masih bisa saya toleransi mau kemananya. Saya masih di situ sih. Hebat. Enggak. Itu ngatur waktu nggak gampang. Boleh tahu Mbak anaknya berapa? 3. Duh, punya anak 3 lagi. Nggak gampang loh. Belum urusin bapaknya lagi. 4 ya. 4. Biasanya kan suami maunya diurusin kan, mau terima jadi makanan ini. Ya kan? Anak kecil loh. Kata kalau teman-teman saya punya suami terus saya punya anak lagi ya. Kalau anak 3 jadi punya suami ya anaknya 4. Bener, anaknya 4. Sampai dia bilang, kalau suami gue udah nggak ada, gue mau kawin lagi, udah capek. Ngurusin anak capek kan. Kayak ngurusin anak katanya, kadang-kadang berlebih katanya. Curhat. Ada tantangan terbesar nggak yang Mbak hadapi dalam menjalani kedua profesi ini secara bersamaan?
tantangan terbesar kalau menjalani dua profesi? Mungkin ya tantangannya adalah kalau terima job terus itu orang mau bayar mahal misalnya mau weddingnya tapi di hari Kamis sementara Mbak lagi tugas. Ya kan tantangan terbesar juga Mbak. Satu sisi dia berani bayar gede katakanlah misalnya 10 juta. Duit 10 juta, wow. Tapi ini hari tugas, tantangan juga kan. Apa minta izin ya? Bongkar aja, tapi kalau mau jawab apa? Gak apa-apa sih. Biasanya. Itu kan tantangan juga ya? Iya sih, pernah. Ya itu waktu mau belajar makeup itu kan sama mua senior itu pada saat itu kan 2 hari itu kan ini banget ya, aduh harus gimana ya, mau nggak mau kan harus ambil cuti gitu. Ya mungkin kalau misalnya tidak ada pekerjaan yang memang ini ya saya pasti cuti deh, cutilah ngambil hak saya sendiri gitu. Nanti tantangan ke depan lagi kalau Mbak udah terkenal, yaitu bahasa tapi weddingnya hari Selasa, tapi saya maunya Mbak yang pegang karena saya suka. Oh my God. Tapi jadi kasus sendiri lah itu Mbak. Jadi dilema tuh nggak bisa tidur deh urusannya, ya kan? Semoga. Nanti aja kalau udah pensiun gitu. Udah pensiun dini. Kadang-kadang kan suka datang yang bukan cobaan ya, karena suka datang yang begitu-begitu kan yang kita. Aduh gimana ya, pusing juga ya. Iya benar. Iya belum sih Ci. Saya aja dulu sebagai pres juga kadang-kadang dia terima nih pengantin. Kita kan nggak bisa tahu pengantin akan datang yang bagaimana. Saya pernah punya tamu pengantin sama di Amerika, royal banget. Bisnisnya juga punya bank besar. Pokoknya kaya sekali. Waktu kakaknya kawin saya make upin dan waktu saya udah pulang Indonesia, saya udah terima pengantin lagi. Saya terima pengantin waktu itu misalnya kalau nggak salah harganya 1,5 juta. Oke, zaman tahun itu 90, ya. Tahun 94. Lalu ada yang mau kawin. Terus dia telepon saya, "Ceni, ada secara mau nikah di Hong Kong, dapat konglo di Hong Kong." Dia nggak pernah nanya harga. Bukannya ini ya. Namanya Jessica. Dia tuh satu pengantin seumur hidup saya nih, saya ngalamin. Waktu itu merias pengantin masih di Amerika $200 tahun 89. Oke. Nikahnya. Gede dong. Gede lah $200. Waktu wedding dia kasih tips saya 5.000. Itu uang terbesar yang saya terima tips ya. Kalau sekarang 5.000 kan berarti 100 juta ya tipnya loh. Bukan uang makeupnya. Dan nggak nanya lagi dan langsung ngasih. Saya pas buka cash. Wow, saya dapat gitu. Langsung telepon mami saya, "Mam, bikin password berangkat." Itu dan waktu adiknya saya udah terima pengantin dengan harga yang 1,5 juta. Padahal waktu itu saya mungkin bisa dapat 200 juta. Tapi tetap saya tidak bisa bisa switch ya atau bilang sorry ya saya ini hari nggak bisa alasan. Jadi saya memang nggak bisa. Profesional. Cepat bingung juga. Galau. Ya dia namanya manusia ya saya. Uang kan tetap. Aduh, ini gimana nih ini bisa 200 juta. Ya, orang dulu aja kakaknya nggak pakai nanya harga, apalagi dibawa ke Hong Kong. Sementara udah terima pengantin cuma harga 1,5 juta. Tapi enggak, saya tetap nggak mau lakukan itu karena saya pikir yang Tuhan hanya memberikan rezeki saya seperti ini, saya harus profesional. Karena hal yang itu kan tantangan juga kali dicoba ya sama Tuhan ya lagi mencoba kita. Lu sebetulnya profesional nggak sih ya? Kalau bisa aja dong Mbak tergiur. Iya jadi ngebacot deh. Nggak apa-apa. Bagaimana Mbak mengelola waktu antara tugas-tugas militer dan pekerjaan sebagai pres? Tadi kan udah atur ya, aturnya gitu ya. Iya. Yang penting pokoknya tugas negara harus nomor 1 dulu lah ya. Walaupun nanti coba datang itu itu nanti aja dulu. Jangan dibahas dulu pusing. Kadang-kadang memang ya itulah uang juga kadang-kadang bikin orang jadi ini ya. Bagaimana Mbak melihat kembali pengalaman sebagai tentara dalam hidup tentara dalam konteks membangun karir ini makeup nih? Ini kan sebenarnya dua hal yang berbeda sih. Tapi saya bisa menjalanin rias ini di tempat militer gitu, di tempat kedinasan saya. Tapi kan saya nggak mungkin membawa kedinasan saya ke sini gitu. Dua berbeda tapi ya saya masih bisa lah. Kalau misalkan membawa profesi makeup ini ke dunia militer gitu. Itu tadi salah satunya mendukung acara-acara pimpinan kayak seperti itu. Ya saya anggap bahwa itu emang bagian dari tugas sebagai tentara. Yang dimana saya sebagai tentara itu punya keahlian
lain gitu. Mungkin kalau yang keahliannya memasak mungkin bisa menyumbangkan tenaganya untuk masak, mendedikasikan kemampuannya itu masak atau mungkin baju, mungkin menjahit gitu. Atau di kantor kalau misalnya AC rusak misal atau mobil pimpinan kan bisa juga gitu ke situ gitu. Toh waktu itu saya diperkenalkan pertama kali makeup oleh kantor kan. Saya baru tahu loh Mbak. Terima kasih. Jadi dapat ilmu ya, baru tahu. Benar baru tahu. Kan saya juga nggak nanya-nanya. Kalau Bintara ada kayak gitu. Diperhatiin dong prajuritnya. Gitu. Nah, bagaimana Mbak menjaga keseimbangan antara eksplorasi kreatif dalam merias dan disiplin yang diperlukan dalam dinas militer? Kalau mengeksplor maksudnya ini ya. Kreasi makeup. Ya, kalau itu saya lihat kalau untuk dunia makeup itu kan berkembang ya Ci ya. Sekarang alat-alat makeup aja aduh luar biasa. Yang tadinya mungkin di zamannya Cece mungkin nggak ada juga masih terbatas. Gitu. Sekarang udah luar biasa gitu. Ya mau nggak mau harus tetap ngikutin gitu. Yang tadinya saya ingat banget diperkenalkan dengan airbrush. Itu kan dunia baru gitu ya. Luar biasa loh makeup bisa kayak gitu. Akhirnya saya pakai saya belajar juga tuh kayak gimana gitu. Belajarnya? Waktu itu belajar sama waktu ada iniannya flare makeup waktu itu. Flare makeup. Oke, iya. Itu. Jadi kalau explore saya tetap selama ini ya masih tetap belajar terus gitu ya. Tetap belajar. Nah, ada saran khusus nggak yang Mbak ingin berikan kepada orang yang tertarik untuk mengikuti jejak Mbak nih sebagai ini? Atau yang punya profesi lain tapi juga mau menekuni makeup, bahkan ada dua nih profesi yang sebagai tentara ya, atau yang nanti orangnya mungkin dokter kali atau apa. Ini kan suka dukanya nih ada dua nih kan profesi yang ditekuni dalam waktu yang bersamaan. Ada nggak saran-sarannya atau? Saya sebenarnya juga punya ya teman yang berprofesi kurang lebih sama saya gitu ya, tapi dia di polisi gitu. Saya rasa sama juga ya, intinya bahwa tugas negara itu nomor satu gitu. Karena kan kita dilahirkan dan dibesarkan di situ, jadi nggak boleh lupa dengan baju kita. Kalau misalkan panggilan tugas ya nomor satu, kalau walaupun cuan datang gitu walaupun menggoda gitu, tapi semua dikondisikan gitu. Kalau mungkin sama sih ya pokoknya itu nomor satu. Yang kedua ya pasti saya rasa pasti nggak akan bisa sefokus teman-teman yang memang berprofesi sebagai makeup artist yang memang 100% ya. Memang pasti kan mereka kalau nggak ibu rumah tangga ya mungkin anak-anak yang masih kuliah atau masih belajar gitu ya, kuliah atau mahasiswa lah. Tapi dia secara range waktu yang lebihnya mereka mungkin ke makeup gitu. Tapi kalau kita kan enggak deh. Kita dari jam 7 sampai jam kerja. Ya naik 7 to 5 itu kan ya udah di situ apel jam 7 pulang, apel sore jam 3 pulang jam 4 atau jam 5 gitu. Selepas itu keluarga lagi belum gitu ya, lepas baju loh profesi. Lepas baju ya udah di situ. Jadi saya rasa kalau memang mau serius di dunia makeup ya ke makeup. Kalau misalkan mau serius di saya rasa ya tipsnya ya pintar-pintar aja bagi waktu. Pintar waktu ya tipsnya saya lebih setuju itu, pintar-pintar bagi waktu. Betul. Ya pintar-pintar memanage waktu ya. Benar. Waktu, tenaga itu juga pintar manage. Karena kan godaannya sebenarnya nggak cuman cuan ya Ci. Godaannya walaupun mungkin lebih banyak di pendapatannya mungkin lebih banyak di makeup, terus kadang kan terpikir apa gua ini aja ya, fokus aja ya untuk menekuni ini ya gitu. Sempat seperti itu gitu. Tapi diingatkan kembali mau resign gitu, pensiun gitu ya. Ada itu dong satu, nggak enak ngomongin itu siapa yang yang viral nyanyi viral. Dia sempat kepikiran karena kan kalau emang mau fokus di situ menggeluti dunia wedding gitu kan dunia wedding juga banyak, nggak cuma makeup ya, bisa jadi nanti masuk ke event organizer-nya atau apa gitu. Karena kan di situ kan juga belajar tentang image.
Nah itu sempat juga tuh godaannya mau mau pensiun dini kayak itu. Tapi ya akhirnya diingatkan lagi bahwa ini kan suatu kebanggaan keluarga, kebanggaan buat anak-anak, keluarga lah pokoknya intinya ya, bahwa berprofesi seperti ini tetap harus dijaga. Jadi sempat. Mbak, saya mau tanya, Mbak Susi sendiri lebih intens atau lebih tertarik atau lebih ke makeup internasional atau yang ke daerah? Sama-sama makeup sih, tapi lebih kok saya kayaknya lebih tertarik yang daerah ya. Kok saya lebih tertarik kalau yang saya internasional? Dalam hati nih, sebenarnya internasional. Oke. Tapi kan kalau makeupin teman-teman Chinese itu kan kadang gini ya, lu bukan orang Chinese makeupin gue Chinese kayaknya nggak meyakinkan kan gitu. Tapi kalau secara pengennya gitu seneng lebih kayaknya lebih menata. Nggak usah sedih Mbak, saya juga yang Chinese nggak dipercaya sama orang Oh, Jawa. gitu ya? Enggak, apalagi yang payas-payas. Nggak percaya, bener Siapa ya. lo katanya. Nah, itu. Dia nggak mau. Dan memang ada tradisi Jawa juga kan yang ada pakemnya, nggak boleh dilihat oleh orang-orang sembarangan. Betul. Kalau mereka itu kan ada kepercayaan yang masih puasa, dan kita masih nyablak begini, nggak dilihat. Iya. Lucu ya. Ini nggak apa-apa. Tapi perias justru kalau saya lihat, kalau untuk perias tradisional itu justru makin berumur makin dipercaya loh, makin dipercaya karena tuh dia tuh lebih matang. Iya betul. Apalagi doanya juga yang apa tuh yang puasanya itu ke Ibu Tuinu, Ibu Tin Santoso itu kan makin berumur makin dicari. Justru kalau anak-anak muda masih ketakilan yang nggak mau, mereka nggak percaya. Gitu. Biasanya kan orang tua yang nentuin. Iya. Periasnya mesti ini. Biasanya ya, setahu saya. Apakah ada cerita atau pengalaman khusus yang Mbak ingin bagikan? Ada pengalaman unik gak sebagai tentara atau sebagai sebagai tentara dan perias? Ada pengalaman unik gak? Unik apa ya? Lucu, yang apa? Ya pengalaman khusus deh. Apa pengalaman yang lucu, yang apa? Masa serem? Gak ada serem. Itu sih ya paling ya mereka agak kaget aja ya. Kaget aja. Yang lucu juga. Gitu. Wah, ini yang makeup aku tentara gitu. Pas datang, tapi kan Mbak nggak pakai baju seragam. Enggak pakai baju seragam. Cuman kan ketika dia lihat IG gitu IG, ya, lihat Instagram, terus pada dia ini dikenalin nih, ceritanya dikenalin. Jadi dia sebelumnya nggak pernah tahu sosok aku kan gitu. Aku datang pakai baju biasa, pakai tunik lah gitu. Terus gue juga, gue bahasa nggak apa-apa. Ya beginilah ngomongnya seperti ini. Jadi kan memang apalagi postur apa kan nggak yang tinggi gede, yang seram gitu, enggak gitu kan. Maksudnya sih ntar kan nggak gitu ya gitu. Terus begitu make upin teman-teman, Mas Suci ini loh tentara. Hah, ini tentara serius Mbak gitu. Dia yang kayak nggak enak gitu. Iya, Tapi gitu. ada nilai plus kok, ada serunya juga, lucu. Kenapa? Profesi kan boleh aja ya. Tapi kan pada saat itu sih aku kan merasa, aduh kok kayak nggak dipercaya ya, gitu ada perasaan. Gue nggak percaya sih gue tentara tapi gue bisa make up loh, beneran loh. jadi ada ya perasaan itu pasti ada ya sedikit ada. Ya menghantui ya. Itu aja sih kalau aku. Mbak, bagaimana Mbak mendefinisikan kalau itu bang gitu kesuksesan dalam kedua profesi ini? Definisi sukses. Definisi sukses tuh kalau saya merasa bahwa apa yang saya perbuat ini satu bermanfaat, yang kedua tidak mengecewakan. Itu sih kalau saya. Jadi kalau saya merasa sukses ketika apa yang saya lakukan ini membuat orang lain merasa mendapatkan manfaatnya dan dia merasa puas. Kalau dalam militer mungkin apa yang saya sudah kerjakan ini akhirnya bisa berpengaruh ke dalam kedinasan. Karena kan saya di administrasi ya. Jadi sebisa mungkin saya kerjakan sesuai tepat waktu, tidak ada koreksi, tidak ada kesalahan, seminimal mungkin harus saya koreksi-koreksi itu harus saya hilangkan, misalnya kayak gitu ya. Dalam tugas itu kan suatu prestasi, suatu kesuksesan yang sudah saya lakukan. Itu kalau di makeup
Itu sih. Yang penting orang ngelihat, walaupun misalnya nih make up hanya sekedar misal make up, oh cuman wisuda ini, tapi ketika orang tuanya misalnya make up wisudanya, mungkin harganya mungkin tidak beda dengan wedding misalnya, misal kayak gitu. Tapi ketika orang tuanya sampai sampai anaknya juga merasa merasa pede, merasa ini seneng gitu loh, Cik. Karena makeup nggak harus pengantin, apapun kalau udah happy itu kepuasan. Dan di samping itu juga sukses Mbak dalam Mbak punya predikat profesi, jadi nggak predikat pensiun, ya pengangguran, ya kan. Jadi tetap ada profesi. Jadi Mbak juga ada menatap masa depannya juga dengan cerah, kan itu juga prestasi. Iya. Dan yang membuat berbeda antara militer dan art ini ya, saya bisa mengekspresikan apa yang saya ini menjadi apa ya, menjadi keinginan saya gitu. Saya mau bikin alisnya seperti misalkan ini bukan klien nih, ngomongin klien gitu, misalkan di wajah seseorang saya pengennya seperti ini, saya bisa gitu loh mau. Dan sebenarnya kalau art tuh nggak ada salah dan nggak ada benar kan. Tapi kalau di tentara kan salah bener-bener, Cek. Iya, nah, betul. Itulah bedanya. Oh, kalau di makeup kan alisnya kita memang lagi mau model Korea, kalau nggak suka memang lagi trennya, kita bisa jawab gini. Betul, kan nggak ada yang salah gitu. Nggak ada yang salah. Tapi kalau di tentara salah benar-benar gitu, nggak ada di area abu-abu. Tapi kalau di makeup nggak ada yang nggak ada yang salah, semua benar gitu. Mau lo ngelihat aneh sih, tapi kalau menurut aku oke, kenapa gitu. Betul sekali, bebas. Itu sih. Mbak, apa yang diharapkan dapat dicapai atau diwariskan dari kedua profesi ini di masa depan? Aduh, diwariskan ke keluarga gitu maksudnya. Kayaknya kalau makeup enggak ya, karena anakku cowok gitu. Anakku cowok. Tiga-tiganya cowok gitu. Dan kayaknya mereka dulu juga nggak mengenal profesi mamanya yang ini. Mereka taunya makeup apa sih? Kayaknya juga nggak yang terlalu mengenal lah gitu ya. Kan mereka masih kecil-kecil juga gitu, nggak ini. Ya kalaupun mereka kesana nantinya ya saya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas mungkin kalau profesi tentara mungkin masih saya bisa perkenalkan sesuai fitrahnya mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau untuk yang sekarang ini sih belum kesana sih, Cek. Paling warisin keberhasilan, kebanggaan. Nanti kan diwariskan pada anak, ada cerita, ada perjuangan. Yang jelas adalah ada perjuangannya. Misalnya itu kan bisa diwariskan juga. Ya, itu yang selalu aku ceritakan ya ke anak-anakku. Mama, jadi kalau misalkan mau make up nih, aku bilang, Mama besok Sabtu make up gitu. Kadang Mama mau menjemput rezeki ya gitu. Jadi dia tahu bahwa mamanya misalkan tidak ada hari Sabtu atau Minggu tidak ada di rumah, ngapain menjemput rezeki gitu. Kan rezeki nggak datang begitu saja, Nak. Makanya mereka juga harus bijak. Kalau misalkan mau minta apapun, Mama ini Senin sampai Jumat kerja jadi tentara, Sabtu Minggu Mama menjemput rezeki yang lain. Jadi ini Mama berjuang buat kalian gitu. Jadi mereka harus ngerti gitu. Maaf Mbak, suami juga tentara? Enggak. Oke. Suami saya dosen. Oh, dosen. Mantan. Oh iya, tadi udah bilangnya mantan wartawan. Iya sih. Lucu. Ada perbedaan nggak sih Mbak? Perbedaan besar deh. Jadi tentara dan jadi prias yang sering tidak dilihat dari luar. Perbedaan besarnya apa sih? Karena nggak terlihat jelas dari luar deh. Perbedaan besar nih, ya pasti perbedaan besar jadi prias kan. Dituntutnya seninya, kalau jadi tentara kan beda lagi ya. Perbedaan besarnya kan di situ ya pasti ya. Iya, betul. Ada perbedaan lah ya pasti. Ya itu tadi yang aku bilang benar salah. Ya, benar salah ya, nggak ada abu-abu ya. Mbak lihat, bagaimana Mbak melihat peran teknologi dan inovasi dalam kedua profesi ini? Oh, sangat besar dan sangat terkait. Apalagi sekarang itu kan emang maju banget ya. Saya lihat juga
dunia make up itu luar biasa ya kan, yang make up lokal maupun yang dari luar negeri juga wah sama bersaing gitu loh Ce. Terus tools-toolsnya juga sekarang lebih banyak, bingung loh mau pakai yang mana kadang. Mau pakai tekniknya seperti apa, sama sih tentara juga saya seperti teknologi juga dituntut untuk lebih canggih karena kan perang sekarang kan juga lebih canggih lagi. Jadi mau aspek kehidupan dimanapun apapun berkembang harus mengikuti teknologi ya, nggak bisa lepas dari itu ya Mbak. Nah, apa yang Mbak lakukan untuk tetap update nih dengan tren dan teknik terbaru dalam industri makeup, perhiasan lah? Itu tadi harus selalu update ya. Biasanya Mbak lihat di mana, YouTube atau di follow iya, tapi lebih sering ke Instagram sih, follow. Biasanya mua-mua senior tuh kan selalu memang selalu membagikan ilmu-ilmu baru, terus memperkenalkan tools baru mereka gitu. Memang nggak harus kita ikutin semua, nggak harus kita beli semua gitu. Yang penting kita tahu kalau misalkan memang mampu ya so far nggak apa-apa. Teknik juga kita lihat-lihat dari luar ya. Iya, saya ingat banget guru mua yang saya ikutin tuh pernah bilang gini, boleh belajar semua teknik yang kamu punya, tetapi ketika menghadapi satu klien, nggak perlu semua juga yang kamu buat dari klien itu. Ya betul lah. Iya gitu ya, nggak harus semua itu kamu aplikasikan ke wajah satu ini gitu. Masa misalkan ada teknik 10 lo masukin semua ke sini kan ya enggak, ya pakai yang perlu saja. Itulah gunanya kenapa harus selalu belajar update ketika, karena kan wajah itu kan nggak sama ya Ce gitu. Betul. Tuhan tuh menciptakan seribu orang seribu wajah. Betul gitu. Ada yang sama. Ya itu. Saya ingat banget itu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu biasanya karena kita udah jam terbangnya tinggi, biasanya kita akan ketemu sendiri kok. Selaknya kita, stylenya kita, gayanya kita. Terus kita sekalian orang kita udah langsung instingnya udah langsung tahu ini saya mesti gini. Udah langsung kebaca gitu ya. Betul. Itu juga yang itu. Iyalah. Pengalaman tidak bohong. Pengalaman nggak bohong kok. Memang kalau saya bilang di makeup yang sangat dibutuhkan adalah pengalaman jam terbang sih. Ya, jam terbang. Dia biar gimana pun nggak ada bakat sih. Gua pun bilang bakat atau segala macam, tahu tanpa jam terbang menjadi bagus kayaknya impossible. Karena kan praktis ya. Iya, merias tuh susah-susah gampang ya menurut saya. Ngeriasnya sih mungkin gampang dalam hal misalnya merias mata, itu pasang bulu mata mungkin bisa dipelajari dalam waktu 1 minggu udah bagus. Tapi mempelajari karakter wajah orang dan jenis kulit kan macem-macem. Betul. Ya kan? Iya. Matanya bagus, bibirnya bagus, kulitnya pakai foundation ini salah, pakai ini. Yang abu-abu ya betul Cek, yang oksidasi dan sebagainya, itu kan bikin stres sendiri loh Mbak. Jam terbang. Iya. Underline. Bagaimana Mbak membangun dan memelihara reputasi sebagai perias yang berkualitas? Bagaimana caranya membangunnya ya? Pastinya banyak belajar lagi. Iyalah, ya pastinya kan? Cek. Masuk organisasi nggak Mbak? Iya. Di itu kan ada community masuk ya. Masuk. Itu salah satu juga ini kan memelihara terus tetap berkarir. Benar. Terus bangun networking juga ke teman-teman yang lain. Terus saya juga masuk ke beberapa grup-grup makeup. Ya di situ ada semacam Hello Beauty. Terus kemudian kalau misalkan mua-mua senior itu kalau misalkan habis ngajar itu kan mereka suka bikin grup tuh Ceh. Iya. Itu juga ada. Jadi ada perkembangan apa. Walaupun kadang-kadang ada yang jualan lah nggak apa-apa, kita nyaring sendiri lah kita perlu atau enggak. Tapi yang tidak kita tahu. Ya kan. Itu membantu banget. Iya, saya juga lihat, kalau kita ikutin mah tuh nggak habis-habis ya. Foundationnya ada 100 jenis foundation lebih. Kalau kita punya semua, bingung sendiri. Ada kita ini sendiri mabok kan. Iya. Lagi rekomendasi ini, ntar ini. Iya. Harapan Mbak dong untuk masa depan dalam kedua profesi ini? Harapan untuk pribadi apa untuk general? Untuk saya? Ya untuk general boleh. Atau untuk Mbak misalnya? Ya saya yakin sih semua di masa yang akan datang itu dunia permakeupan akan maju, akan luar biasa lah. Apalagi sekarang itu ditunjang sama perdagangan
bebas ya, produk-produk dari luar itu juga banyak yang masuk, tapi juga produk lokal juga sekarang juga banyak loh, keren-keren loh, dan bagus. Harganya kompetitif loh. Yes, produk lo udah kalah bagus gitu. Memang. Tapi itu kan yang menjadi ukuran ya bahwa dunia make up ini bisa dibilang inilah jadi ladang industri yang luar biasa. Betul. Dan itu wah amat sangat membantu kita. Ada tokoh nggak Mbak yang menjadi panutan di dunia rias kecantikan ini? Jadi mau senior lah ya. Mau senior. Nggak ada spesifik satu orang. Saya demen banget jadi dia, saya suka itu. Kalau mau senior saya ikutin semua aja ya. Semuanya ya. Saya ikutin. Kalau mereka live juga saya suka ikutin gitu. Ya. Rajin. Aduh, malu. Ada hobi lain nggak Mbak? Nggak ada. Maksudnya yang saya tekunin gitu? Iya dong. Kan tugas, ya. Rumah tangga, makeup lama-lama kan capek juga, perlu healing. Hobinya apa ya? Nonton, maybe jalan. Nonton. Iya kan? Nonton sih. Ya hobi lebih lain lah yang ini. Lebih sering nonton. Kan sama baca buku. Stres juga lah Mbak. Setiap hari di rumah ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin tugas, ngurusin makeup. Nggak ada asisten. Nonton sih nonton sama baca novel. Demen baca novel. Okay. Biasa, suka berfantasi kan, suka membayangkan, makanya seneng makeup juga dari situ kan. Ngebayangin sosoknya, alisnya gini kan gitu kan, bahasa-bahasa novel itu kan kadang matanya kayak gitu. Jadi kita kan wow keren gitu ya. Jadi gitu deh. Iya sih, memang sebetulnya makeup tuh adalah fantasi ya. Iya. Jadi kita mau makeup tuh bukan fantasi berarti bikin fantasi yang aneh-aneh, tapi kita mau jadi dia seperti apa, looknya seksi, kalem, keibuan, atau menjadi remaja, jadi imut-imut, ya kan bisa aja. Itu kan sebenarnya fantasi kita. Betul. Dan kita bekerja sama kliennya, tamunya tuh mau dibuat seperti apa, ya kan? Kira-kira seperti itu ya. Benar banget. Mbak, gimana membalas cibiran orang-orang yang iri dengan profesi Mbak sebagai perias dan juga tentara? Ada nggak sih yang agak kata-kata yang cibiran netizen kan kadang suka ada aja, emang bisa gitu tadi yang jawab. Iya, itu juga ya. Memang bisa gitu. Terus emang kurang gitu ya. Emang kurang duit. Kurang apa duit? Emang kurang duit itu. Hey, yang namanya duit mah nggak ada kata cukup. Selama bisa mencari jalan tanpa mengganggu profesi utama, tanpa mengganggu tugas, halal, ya kan, tidak merugikan orang lain. Kenapa enggak? Kalau aku sih begitu, ya kan, ya kan, setuju kan? Iya setuju. Walaupun mungkin disampaikannya sambil bercanda ya. Iya. Mbak lu nggak ngambil ini deh, ladang gue deh. Udah sih jadi tentara aja. Itu juga pasti iri ya. Kenapa sih? Emang nggak boleh? Ya iyalah gitu ya. Kalau bercanda. Sambil bercanda, sebetulnya kan nggak juga. Iya. Seru juga. Ada yang mau disampaikan Mbak untuk sebelum ditutup nih, apa aja mau disampaikan untuk mungkin teman-teman yang sesama tentara mungkin, atau ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai apapun yang mau jadi mua, kan ibu juga sebagai ibu rumah tangga kan, atau apa mungkin, silakan. Iya, buat teman-teman di kesatuan gitu ya. Jangan takut dan jangan males ikut pembekalan keterampilan, karena itu benar-benar sangat bermanfaat. Ikuti saja, karena setiap tahun juga pastinya ada di satker kita ya, macam-macam juga. Jadi jangan males untuk belajar, karena ilmu itu yakin dan percaya bahwa ilmu itu nggak akan ada yang sia-sia. Mungkin saat ini kita nggak butuh, tapi suatu saat pasti kita butuh. Dan persiapkan, mungkin kita belajar untuk mempersiapkan masa depan kita, karena kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Bisa jadi memang tidak terpakai, tapi pengalaman itu yang jadi bekal kita gitu. Dan buat teman-teman yang di mua gitu ya, yang ibu rumah tangga yang pengen menjadi mua gitu, sebisa mungkin memang kalau bisa fokus, kalau bisa memang jangan setengah-setengah. Kalau saya bilang saya masih setengah-setengah ya, karena
Enggak lah, serius. Belum bisa yang wah benar-benar nih. Oh, kalau di mata saya Mbak Su udah serius juga. Cuman kan masih harus memilah membagi waktu dengan tugas aja, tapi udah serius itu Mbak. Udah serius loh, udah belajar kemana-mana. Itu dari Sabang sampai Merauke. Benar. Tapi untuk menjadi lebih terkenal gitu ya butuh effort yang luar biasa juga kan gitu. Karena kan saya jujur aja untuk posting di Instagram hasil makeup itu saya masih entar gitu. Kenapa? Ya kadang-kadang ya inilah ya orang, saya juga termasuk orang yang kadang-kadang agak-agak perfeksionis juga gitu. Udah sih posting aja gitu. Enggak, saya nggak bisa. Harus posting tuh harus ada caption yang benar-benar ada kayak gitu. Jadi memikirkan caption aja saya butuh waktu berhari gitu. Jadi kan saya nggak bisa nggak harus apa ya, ini harus ngomong apa ya gitu. Jadi orang perfection. Kan orang feeling. Iya sih, tapi Mbak IG dipisahin dong dengan tugas dengan seragamnya Mbak dengan IG makeup, apa dijadiin satu? Jadiin satu ya? Iya, itulah yang mungkin belum bisa saya pisah ya. Kedepannya sih pengennya begitu, makanya kata guru saya tadi harusnya dipisah biar orang itu lebih percaya bahwa kamu tuh emang seorang makeup artist, di sisi lain kamu punya dunia sendiri sebagai seorang tentara. Ya oke. Sekarang ada yang digabung nggak apa-apa, mepet-mepet sedikit, tapi ada satu yang memang kayak orang buka album hasil karya Mbak kali ya. Iya gitu. Tapi di IG itu memang khusus untuk makeup sih, cuman untuk personal brandingnya, maksudnya yang di picture itu, yang WP saya itu masih yang tentara gitu. Terus ada beberapa highlight yang saya simpan di situ bahwa saya masuk di tentara. Jadi kan orang kan ini sebenarnya siapa sih? Itu lama-lama orang akan tahu kok, akan bisa menerima itu. Selama semoga. Kan hasilnya orang lihat hasil, ya kan. Yang nomor satu orang lihat hasil sih. Dan kedekatan Mbak juga orang kan friendly. Kan kita sebagai press juga harus humble, friendly ya. Kalau kesannya udah membatasi ada loh muka-muka yang memang kayaknya nggak enak, bukan nggak enak, agak jutek, males. Oke. Seru ya. Nah, itulah kibas elok dari Mbak Dwi Suci, seorang tentara yang juga berprofesi sebagai MUA. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana liku-liku Mbak Suci, bagaimana perjuangannya juga, sekolah dari satu tempat ke tempat. Ini benar-benar semua MUA top di Indonesia didatangin ya, berguru kepadanya. Betul. Nah, ini bukan satu hal yang patut diacungi jempol, Mbak. Terima kasih. Nggak semua orang punya pemikiran seperti itu. Biasanya orang hanya belajar cukup puas dan di satu tempat aja udah. Ya, tapi ini sampai berani ngutang. Tapi dia kan bicaranya investasi jangka panjang. Udah lunas. Iya, tapi kan itu namanya itu namanya bukan nekat, Mbak. Tapi memang Mbak serius dan Mbak yakin. Itu keyakinan namanya. Betul. Kalau menurut saya, itu saya yakin kok saya bisa. Karena kita harus yakin dulu baru kita bisa. Kalau kita udah nggak yakin, kayaknya itu udah di otak kita udah ada kalau kita udah yakin, kayaknya udah susah dia mau berhasil. Tapi kalau kita yakin, biasanya insya Allah Tuhan biasanya buka jalan ya. Iya, betul sekali. Oke, semoga percakapan saya dengan Mbak Dwi Suci bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Dan untuk teman lebih maju. Jangan takut juga untuk ibu-ibu ya. Mbak ini punya 3 profesi. Tentara, ibu rumah tangga, dan MUA. Dan 3-tiganya dapat dijalani dengan baik. Insya Allah semuanya berkah buat kita semua. Amin. Salam, sampai bertemu lagi.